Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Fadila dari program studi teknologi pendidikan akan memaparkan materi pembelajaran yaitu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia meskipun berbagai lembaga dan peraturan telah dibentuk untuk memberantasnya. Pendekatan hukum pidana sering dianggap sebagai solusi utama, namun korupsi tetap tumbuh subur. Selain itu, reformasi birokrasi, transparansi, dan peran masyarakat sangat penting untuk mengurangi korupsi secara efektif. Presentasi ini akan membahas berbagai strategi dan upaya pemberantasan korupsi, mulai dari pembentukan lembaga khusus, pencegahan di sektor publik, pemberdayaan masyarakat, hingga kerjasama internasional. Pembentukan lembaga anti korupsi. Yang pertama, lembaga khusus. Pendirian lembaga seperti Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bertujuan fokus memberantas korupsi secara independen dan efektif. Yang kedua, peningkatan kinerja. Perbaikan kinerja aparat penegakan hukum dan pengadilan sangat penting agar kasus korupsi dapat diproses dengan adil dan transparan. Yang ketiga, reformasi birokrasi. Reformasi sistem birokrasi dan pelayanan publik diperlukan untuk mengurangi peluang korupsi, termasuk transparansi biaya dan pengawasan pemerintah daerah. Pencegahan korupsi di sektor publik. Yang pertama, pengungkapan kekayaan. Pejabat publik wajib melaporkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat untuk mencegah akumulasi kekayaan tidak wajar. Yang ketiga, pengadaan terbuka. Pelaksanaan lelang terbuka dan pengawasan masyarakat dalam kontrak pemerintah untuk mengurangi praktek korupsi. Yang ketiga, rekrutmen transparan. Sistem rekrutmen pegawai negeri dan militer harus akuntabel dan bebas dari kolusi dan nepotisme. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kampanye kesadaran. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang korupsi melalui seminar, media massa, dan pendidikan di sekolah. Pelaporan korupsi. Menyediakan mekanisme mudah dan aman bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi termasuk melalui teknologi informasi. Peran media dan LSM. Media bebas dan LSM berperan penting dalam mengawasi pejabat publik dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi. Pengawasan elektronik dan privasi. Pengawasan elektronik. Penggunaan perangkat elektronik seperti CCTV dan penyadapan untuk mengumpulkan data dan memantau aktivitas guna mencegah korupsi. Hak privasi. Pengawasan harus dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan privasi warga, terutama di negara demokrasi. Pengembangan instrumen hukum. Peraturan pendukung. Diperlukan berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Pencucian Uang, Undang-Undang Perlindungan Sanksi, dan Pengaturan Kebebasan Pers untuk mendukung pemberantasan korupsi. Kode etik. Penerapan kode etik bagi pejabat publik untuk memastikan integritas dan transparansi dalam pemerintahan. Revisi pasal kriminalisasi. Peninjauan pasal yang menghambat pelaporan korupsi seperti pasal fitnah agar masyarakat lebih berani melapor. Monitoring dan evaluasi. Pemantauan berkelanjutan. Pemantauan dan menilai efektivitas program pemberantasan korupsi secara rutin untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan. Penyesuaian strategi. Mengadaptasi pendekatan berdasarkan hasil evaluasi dan belajar dari pengalaman negara lain. Transparansi. Melaporkan hasil monitoring kepada publik untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Kerjasama internasional dan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Kerjasama global. Indonesia bekerja sama dengan organisasi internasional seperti Transparansi Internasional dan Bank Dunia untuk memperkuat integritas nasional. Sejarah peraturan. Sejak Orde Lama hingga reformasi, Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan dan membentuk lembaga untuk memberantas korupsi secara bertahap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.